Sekarang kita lagi ada di Jalan Slamet Riyadi. Di tempat yang strategis ini adalah tempat kami memulai untuk menelusuri perkembangan kota Solo. Dan lagi tentang Wiji Tukul. Di tempat ini, beliau melihat dan memandangi perubahan-perubahan yang terjadi di kota Solo. The future of Solo is the past. Jadi Solo ke depan itu akan dikembalikan kepada Solo masa lalu. Wajah kota ini juga gambarnya bukan hanya tentang anak muda yang santun, tapi juga anak muda dengan kaos hitam di mana-mana. Iya. Kalau mau dilacak ke belakang bahwa kota ini tumbuh dalam sejarah panjang, termasuk kemudian bagaimana tradisi yang membentuk itu juga tidak lepas dalam relasi-relasi etnisitas. Ya. Jadi kolonialisme, kemudian etnis Tionghoa yang kemudian membentuk juga budaya kota, itu mewarisi kita hari ini. Misalnya salah satunya adalah beragam bentuk makanan, dan salah satunya saya pikir konsumsi daging anjing. Kota penuh budaya, roh dari Pulau Jawa. Solo bergerak dalam rima, kaki yang melangkah dalam kerama. Kehidupan tak selalu enteng. Namun, langkah-langkah ringan memang cuma milik jiwa-jiwa yang berbobot dalam fikir. Solo dalam penerapan falsafah, Solo dalam kenyataan. Di sini semua berawal. Di sini kita berbagi kesenangan, berusaha untuk tetap bersama walaupun jarak kadang terbentang memisahkan. Rayakanlah pertemuan ini, selalu bersama apapun yang terjadi. Singkirkan semua yang mengganggumu. Kita akan tetap jadi satu. Roda hidup terus berputar, dan takdir pun tak selalu sama. Pahamilah, namun hasrat untuk tetap bersama menjadi semangat yang membuat kita semakin kuat. Rayakanlah pertemuan ini, selalu bersama apapun yang terjadi. Singkirkan semua yang mengganggumu. Kita akan tetap jadi satu. Halo Mas Brian, Halo. apa kabar nih Mas Brian? Sehat. Sehat ya? Nah saya jujur ini untuk pertama kalinya saya ke Stadion Sriwedari ini cukup kosong, tapi energinya dan suatu yang menunjukkan kayak
ambisi itu ada energinya di sini gitu loh. Ini bisa diceritain sedikit nggak sih Mas tentang Stadion Sriwedari ini sendiri? Iya, kalau Stadion Sriwedari itu sebetulnya manifestasi dari ambisinya keraton pada waktu itu ya. Dia tuh pengen nunjukin gimana caranya buat hubungan kerajaan itu dengan masyarakat tuh bisa dekat gitu. Dan akhirnya gayung bersambut tahun 33 Stadion Sriwedari diresmikan. Terus stadion itu sebetulnya kalau dari segi infrastruktur seperti Mas lihat sendiri itu kan nggak semodern kayak Manahan nih. Ada stadion lain di Kota Solo yang lebih punya infrastruktur modern ya, yang kayak bangunannya lebih maju, terus ada fitur-fitur modern juga. Kalau di sini sebetulnya lebih klasik sih, karena kan banyak yang bagian pojok aja itu tribunnya tuh masih asli dari yang tahun 33 berdiri. Jadi kalau ngomongin soal modernitas di sini emang kalah. Cuman dari irisan sejarah, dari irisan perjalanan sepak bola di Kota Solo, stadion ini masih memegang peranan penting sih, karena stadion ini adalah tempat di mana Persis berjaya awalnya. Kayak jiwanya Persis tuh ada di stadion ini ya? Ketika masuk kan sebetulnya kalau dilihat di kanan stadion tuh tadi ada patung orang pakai baju Persis tuh. Oh Di iya depan tuh, iya, yang di depan kanan ya? Karena emang meskipun sekarang home base-nya Persis di Manahan ya. Kalau dulu tahun 35 sampai tahun 45, ketika era perserikatan, Persis itu dalam kurun waktu 9 tahun, 7 diantaranya tuh gelar juaranya dikunci ketika di Sriwedari. Jadi kenapa Sriwedari itu jadi momen penting untuk Persis, karena memang ketika Persis itu meraih gelar juara, home base mereka di sini dari tahun 35 sampai tahun 45. Jadi 2 tahun setelah diresmikan, seiring itu pula prestasi Persis meningkat. Mereka jadi juara perserikatan, terus tahun 48 Sriwedari jadi tempat PON pertama kan. Jangan sampai lepas ya. Oke. Arapenta angkat ke dalam dan sundul gol! Comeback dari Persis Solo yang membalikan situasi dari Kalau kita lihat nih, Persis kemarin mendapatkan sebuah momen, iya kan? Kembali akhirnya ke Liga 1. Iya. Ke Liga 1, gimana sih masyarakat tuh antusiasnya apa? Euforianya seperti apa Mas di Kota Solo sendiri? Sepanjang Slamet Riyadi, Ya? itu kalau tahun baru rame, Ini lebih rame? 3 kali lipatnya. 3 kali lipat? Jadi tahun 2021 tuh ada tahun barunya Solo tuh 3 kali. Tanggal 27, tanggal 31 sama tanggal 1. 27 tuh waktu kita menang semifinal, Iya. memastikan tiket. Tanggal 31 tuh waktu kita menang di final, tanggal 1 tahun baru. Jadi by order yang paling ramai itu sebetulnya malah pas semifinal itu. Semifinal pas juara baru tahun baru. Tahun baru tuh malah nggak terlalu ramai sebetulnya. Gila ya, berarti sebesar itu Iya. antusias dan kecintaan masyarakat Solo ya? Karena udah nunggu lama sih, Mas. Ya ini penantian panjang ya. 27 tahun kita nggak angkat trofi, 14 tahun kita nggak ada di kasta tertinggi. Jadi momennya kemarin akhirnya kita bisa menuntaskan mimpi yang udah lama nggak diwujudkan, betah sih di Kota Solo. Sekarang mungkin kita ngobrol sama teman-teman dari TWCS, ya kan? Karena musik Persis itu identik banget tuh, kayak punya karakter banget, lahir dari band yang namanya TWCS ini. Jadi kita ajak aja Mas Zul dan Mas Albi kali ya. Mari Mas, salam kenal semuanya. Terima kasih udah datang juga. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Karena kalau ngomong tentang Persis, tentang Kota Solo, semua teman-teman akhirnya ngomongin tentang lagu Satu Jiwa. Saya udah sempat nonton tentang lagu Satu Jiwa, itu bikin merinding karena semuanya tuh benar-benar bisa nyanyiin itu bareng-bareng. Tapi saya pengen tahu sebenarnya background dari si lagu Satu Jiwa itu apa sih Mas? Jadi kalau kita ngomong Satu Jiwa itu berarti kita harus kembali lagi ke dari awalnya aku nyiptain itu ya. Jadi cerita lagi tentang 100 sekian punk di Kota Solo ini, namanya Sriwedari Boot Boy, itu ada di belakang stadion ini. Jadi kisahnya itu memang dari dulu awalnya tahun 95 gitu kita sering bareng-bareng, namanya masih muda, masih SMA kan. Perjalanan waktu terus kita
pergi sendiri-sendiri cari kehidupannya masing-masing. Ada yang kerja, ada yang nikah dan segala macam. Dan pas waktu itu kesepian di markas besar, kalau kami bilang Mabes itu kok kosong, sepi. Jadi rindu suasana ramai kayak dulu lagi. Nah, dari situlah ditulis dikit-dikit lagunya. Jadi Satu Jiwa itu malah lebih tentang Iya, tentang kangen sama kebersamaan sama teman-teman semua. Jadi ketika mereka nanti suatu saat kami bersama lagi, saat kayak Lebaran gitu, kadang ngumpul pada pulang dari yang di luar kota itu, nah itulah rayakan ini. Gitu. Rayakan itu dengan musik ini juga akhirnya, dengan lagu itu ya. Rayakanlah pertemuan ini, selalu bersama apapun yang terjadi. Apa sih ceritanya bisa tiba-tiba, setahu saya nih ya, musik Satu Jiwa itu akhirnya diciptakan kan karena pangsin lah kita bilangnya, dari pangsin, dari kangen sama teman-teman. Tapi gimana caranya sampai lagu ini akhirnya digunakan oleh Persis Solo yang notabene adalah sebuah klub sepak bola? Mungkin karena memang passionnya, kayak aku memang passionnya senang bola, senang nonton bola gitu. Jadi ketika main The Walking Class Symphony pada awal-awalnya itu main bawain Satu Jiwa, yang nonton juga kebanyakan lagi senang-senangnya nonton bola, kan memang lagi trennya hooligan, casual, kan lagi senang-senangnya itu bola nonton. Jadi mereka yang bawa ke stadion. Mereka yang menyanyikan itu ke stadion. Jadi sebenarnya dari teman-teman TWCS sendiri awalnya belum tahu nih. Tapi waktu akhirnya pertama kali sadar nih, mungkin dari Mazul apa Mas Albi yang pertama kali sadar, "Wah, lagu gue dinyanyiin nih di stadion." Itu gimana, Mas? Tahun 2014 itu. Ya ada yang bilang, "Wah, lagumu dinyanyiin di stadion, ramai banget." Besoknya aku nonton langsung nonton ke stadion tuh, rame-rame semuanya. Tiket itu waktu itu. Masih bayar tiket. Nyangsin orang pada nyanyi itu. Seneng banget sih, rasanya gimana dibawa segitu banyaknya orang, ya memang seneng ada kebanggaan ya, sendiri, ya. bangga sendiri. Dan mungkin juga masih ada apa ya namanya, bisa jadi ada satu benang merah yang sama ketika ngomongin Satu Jiwa dalam kultur bola ataupun kultur musiknya, tentang kebersamaan itu tadi gitu kan. Kalau ngomongin tentang supporter kan ada sebuah komunal yang cukup besar, cukup banyak kan, dengan rasa kebersamaan yang luar biasa, bahkan sampai loyalitasnya kadang di luar batas kayak gitu, dan Satu Jiwa hadir di situ untuk yang mereka merasa bahwa lagu ini mewakili banget gitu loh, dari omongan teman-teman. Kadang sebenarnya bukan hanya dari band aja sih, saya juga sering tanya gitu, apa sih sebenarnya yang bikin relate ketika itu dibawa ke stadion itu. Ternyata kita menemukan satu spirit yang sama. Dan Satu Jiwa itu nggak nyebutin nama klub bola loh. Itu luar biasa di situ. Saya mau nanya tentang pandangan dari TWCS sendiri deh, tentang fanatisme masyarakat terhadap sepak bola Solo, khususnya Persis. Kira-kira kalau dari Mazul sama Mas Albi gimana nih ngelihat? Di Solo ini ya luar biasa fanatiknya. Mungkin kalau boleh agamanya sepak bola ya sepak bola. Bener. Di mana-mana di pos kamling, di tongkrongan, semua kita tentang bola, tentang Persis Solo, tentang kebanggaannya. Apalagi seperti yang saya ngomong tadi, kalau dari kacamata saya sebenarnya lebih ke tipikal orang-orang kita kan, kita udah dihadapkan dengan budaya itu kan udah jauh ya, Mas. Kalau ngomongin Solo nggak mungkin bisa dilepaskan dengan kultur-kultur itu tadi. Tapi kalau kita lihat dari sisi loyalitasnya, ya ini luar besar biasa banget. Bahkan udah luar biasa, dan sepak bola akhirnya bisa melebur menjadi banyak hal gitu. Bukan hanya sebatas olahraga ataupun sebatas sebuah pertunjukan gitu. Sepak bola akhirnya bisa melebur menjadi persaudaraan. Kita bisa lebih mengenalkan Solo secara luas lewat sepak bola. Justru sepak bola adalah trigger terbesar untuk kota ini saat ini. Kalau saya lihat, salah satu city branding dari Solo adalah Persis. Ya. Di tahun 2020, mungkin Mas Brian adalah orang yang punya andil besar dalam membawa almarhum Didi Kempot untuk datang main di Solo. Oh, yang waktu sama Gofar? Iya. Iya. Nah, jadi awalnya, kalau boleh cerita, 2018 tuh
kita sempat bikin satu gerakan sama anak-anak di Solo tuh bikin Didi Kempot for Synchronous Festival. Oke. Karena kita ngelihat di penyelenggaraan Synchronous Festival tahun itu kalau nggak salah, segmen musik Jawa itu ternyata apresiasinya bagus banget. Waktu itu teman-teman dari Jogja, NDXAK, Iya. itu salah satu yang paling rame. Iya, yang paling rame, dan saya nggak ngira, saya kira yang datang tuh bakal dari teman-teman yang Jawa yang ada di sana aja. Ternyata penonton general juga pecah banget ya. Iya, juga rame banget, dan berangkat dari situ saya mikir bahwa ternyata penyanyi atau mungkin grup musik dengan membawakan identitas daerahnya itu bisa dapat tempat di skena musik secara nasional gitu. Di Solo sebetulnya itu Didi Kempot itu nggak pernah kehilangan panggung. Karena banyak orang yang bilang, oh Didi Kempot akhirnya nongol lagi, Didi Kempot seperti terlahir kembali. Bahkan dia nggak pernah mati, dia tuh nggak dapat panggung, Mas. Jadi 2019 pertengahan itu kita ada event namanya Bakdan di Balai Kambang. Itu jadi lebaran di Balai Kambang, salah satu tempat di kota Solo itu. Didi Kempot jadi headlinernya tuh. Oke. Nah waktu itu yang datang itu seperti apa ya, kontradiksi sama stereotipnya pendengar Didi Kempot selama ini. Karena mungkin orang kalau tahu Didi Kempot sebelum era kelahiran Didi Kempot yang kedua ya, yang datang tuh pakde-pakde, udah ibu-ibu orang berumur gitu. Bahkan Didi Kempot waktu itu sempat kaget ya, bilang mahasiswa-mahasiswa dari mana nih yang nonton, karena dia anggapannya bahwa Didi Kempot itu yang nonton pasti orang-orang tua. Berangkat dari situ ramai lagi di lini masa, dan di hari itu dikukuhkan sebagai Godfather of Broken Heart. Di situ sebetulnya, di situ akhirnya berselang lama ada Munas Loroati dari teman-teman RBI juga, terlahir fanbase-nya nama Sobat Ambyar. Setelah itu baru tuh waktu itu Gofar kan sempat tanya di Twitter tuh, ada yang bisa ngubungin sama manajemen Didi Kempot nggak? Karena kebetulan waktu itu saya kerja di Jakarta, terus saya DM, ya udah akhirnya ketemuan di Lawless kan waktu itu kan. Jadi Didi Kempot waktu itu bahkan nggak dibayar. Oh ya? Nggak dibayar. Kita tuh ngebayar cuman buat home band-nya doang. Karena semua acara kayak ngingetin zaman kolektif bikin gig gitu loh, Mas, kayak iya kayak ya udah nih teman ke teman, ya kita ngumpul bareng yuk, kita senang-senang bareng-bareng. Kamu punya keterampilan MC, kamu MC, kamu punya link ke sound, kamu punya keterampilan bikin desain, kamu yang bikinnya kayak bikin gigs di kolektif ya, bener-bener kolektif gitu. banget ya. Jadi akhirnya terlaksana waktu itu yang datang ribuan sih. Kita nggak expect sebanyak itu juga yang datang, dan yang datang bukan cuma dari Solo aja ternyata. Nah, tapi kalau kita kesampingkan lagi tentang almarhum Didi Kempot, saya pengen nanya nih, berdasarkan kacamata Mas Brian itu, skena musik Solo tuh seperti apa sih, Mas? Skena musik Solo tuh kalau yang saya lihat ya, dari dulu tuh sebetulnya selalu punya potensi untuk jadi besar. Maksudnya kalau ditanya Solo punya apa, di semua lini ada. Maksudnya yang main di genre musik kencang ada, di pop juga ada, di alternatif juga ada, di skena yang mungkin cutting edge juga ada. Jadi emang semua ada, cuman dari dulu yang selalu jadi masalah kita adalah baik dari teman-teman itu memang kayaknya ini representasi spirit orang Jawa tuh yang sak madione, sak cukupnya. Jadi itu kenapa akhirnya aku ngerasa bahwa ada beberapa teman-teman di Solo yang besar banget nih di Solo nih, yang kalau setiap bikin gigs pasti rame, selalu banyak orang yang hadir, cuman kayak mereka emang nggak punya concern untuk bisa stand up masuk ke kancah musik nasional, enggak sih. Mereka cuman seneng aja udah di sini aja, mereka nge-band, nge-gigs, teman-teman pada datang, punya pendengar yang masif, merch-nya laku, seneng. Dan menurut saya nggak salah juga, karena nggak salah. Maksudnya nge-band kan esensinya awalnya seneng-seneng ya. Betul. Tapi menurutku kalau ditanya skena musik Solo, dari dulu selalu punya amunisi yang cukup sebetulnya untuk ditempatkan di banyak lini. Nah, kalau saya nih dari kacamata orang luar ya, Mas ya. Kalau bilang skena musik Solo itu selalu berhubungan dengan Sriwedari Boot Boys sama Belukar. Isi. Tapi apakah cuma dua ini yang menjadi pilar musik di Solo, itu loh pertanyaan saya. Kalau Belukar tuh kan rock shop ya. Jadi sebuah toko yang dia nampilin beberapa produk dari band-band lokal kota Solo yang punya record, yang punya merchandise ditampilin di situ, dan mereka juga punya clothing line sendiri. Cuman di sebelahnya itu dulu jadi satu sama The Thing Collective yang menginisiasi kelahiran Rockin Solo. Jadi mungkin salah satu kenapa yang membuat Belukar sering di-mention dalam perjalanan skena kota Solo, karena mungkin
salah satu kolektif yang membidani kelahiran Rockin Solo yang akhirnya bikin dikenal orang bahwa Solo tuh akhirnya punya festival musik kenceng loh. Silvery Good Boys itu salah satu kolektif yang menurut saya bertahan dari era 90-an sampai sekarang dan itu menurunkan banyak band keren gitu Mas. Jadi kalau teman-teman tadi dengar TWCS juga salah satu yang besar di sana. Terus ada Undangan Badut, terus ada The Orak Arik, ada Barbershop. Intinya irisannya lebih banyak ke skena skinhead sama punk. Rock in Solo. Pada 2004, Stefanus Aji yang juga pentolan Down for Life, didengkot skena Solo menancap panggung besar di Stadion Manahan. Momen itu bersejarah, wajah musik Solo mengemuka, meski tak serta-merta membenahi kondisi skena di Solo itu sendiri. Halo Mas Aji, Halo Mas, komandan besar nih julukannya. ulama besar. Ulama besar. Bukan Mas, saya prajurit aja Mas. Prajurit. Prajurit, semua saya berjalan sesuai komando yang ada aja. Komando alam semesta Mas. Komando alam semesta. Mas Aji tapi sehat? Puji Tuhan sehat, rahayu. Ya saya tuh waktu datang ke Solo, Ya. bertanya tentang musik. Kan sebelumnya saya riset, ngobrol-ngobrol tentang musik, selalu nama Mas Aji yang keluar nih. Saya pengen nanya nih Mas, Ya. kayak skena musik di Solo tuh kayak gimana sih? Pergerakannya seperti apa? Regenerasinya kayak gimana? Pertanyaan susah dan panjang Mas ya. Ya nggak apa-apa, karena bukan saya yang jawab. Sebenarnya kalau ngomongin musik di Solo tuh punya sejarah panjang lah. Kita ngomongin Solo ya. Dari zaman yang dulu ketika kita ngomongin, selalu orang ngomongin ketika masa, kita nyebutnya masa apa ya itu ya, sebelum Masehi lah ya. Sebelum Masehi itu dulu kita selalu ada Lokananta, selalu orang ngomongin Lokananta, ngomongin Pak Gesang dengan Bengawan Solonya, Bu Waljina, dan terutama Lokananta sebagai perusahaan rekaman di Indonesia pertama yang dibikin oleh pemerintah. Itu pun kami sebenarnya nggak ada relate dengan Lokananta secara langsung impact-nya. Karena ketika kami tumbuh besar, Lokananta sudah kayak menjadi sejarah dan mitos, kayak cerita aja dari kakek saya. Oh dulu beli kaset di Lokananta. Ketika lewat Lokananta, bangunan serem, seolah gitu aja. Ketika era setelah Masehi, kita ngomong ketika yang tercatat mungkin ada band rock bernama Trencem. Trencem? Trencem. Itu ada Setiawan Jodi di situ juga. Oke. Trencem mereka pernah rilis vinyl juga. Kalau ada sebuah kompilasi yang ngomongin musik rock psychedelic Indonesia, Trencem ada di situ juga. Ketika setelah Trencem itu di tahun 70-an, kemudian tahun 80-an ketika musik rock makin berkembang lagi, terutama di Indonesia, ada Kaisar. Karena mereka salah satu finalis festival Lok Selebur. Yang jebolannya itu ada Bumerang, Power Metal gitu. Nah itu ada setelah Kaisar, setelah itu tuh Solo hidup segan mati tak mau lah. Nah kami kemudian kayaknya dimulai tahun 90-an, pertengahan lah setelah 95-96 tuh mulailah ketika skena underground mungkin di seluruh Indonesia. Bergerak. First wave-nya ada, kemudian itu berimbas juga pasti di Solo. Ketika di Jakarta dulu ada Tengkorak, ada Grausik gitu. Di Solo pun mulai tumbuh band-band underground ini. Itu bisa dikatakan first wave-nya lah, gelombang pertama di Solo. Setelah itu di tahun kami tuh di awal-awal 2000 mulailah generasi yang saya nih. Dengan musik yang makin variatif. Nah setelah itu musik bisa dikatakan ketika era underground itu musik independen atau cutting edge-nya mulai bergerak. Karena setelah era Kaisar itu mungkin ada orang tahu di Solo Iga Mawarni. Sebagai penyanyi jazz gitu kan, suaranya kayak Danila sekarang lah. Oh gitu. Suaranya. Suaranya. Kemudian ada Tia Afi lah, waktu itu kan ada kompetisi nyanyi di TV-TV itu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri memang musik rocknya ya. Solo ketika ngomongin kan rock gitu. Mungkin sesuai karakter masyarakatnya. Sesuai karakter masyarakat ini nih salah satu kata kunci yang cukup unik. Waktu saya datang ke Solo, karakter masyarakatnya justru lebih adem. Ya kan gitu Mas. Metal coba lihat semua. Adem semua, Metallica ya bapak-bapak. Orang Solo adem Mas. Orang Jawa ya. Pakai belangkon aja ini di belakang Mas. Pendolnya Jogja, pendolnya belakang. Solo keris juga, keris selalu di belakang Mas. Jadi jangan ketipu dengan ademnya Solo Mas. Solo itu panas Mas.
kalau kita ngomongin tentang regenerasi nih Mas. Iya. Kalau Mas Aji itu dianggap kayak terlihat tuh kayak nggak pernah bisa digeser dari mapping kota Solo musik itu Mas Aji dengan Down for Life. Sebenarnya sih ada, tapi kembali lagi sih ke pilihan masing-masing Mas ya. Kayak beberapa band yang seangkatan Down for Life gitu. Bahkan ketika awal mereka mungkin lebih besar karena lebih memulai dulu. Di Solo hampir tiap tahun pasti ada band baru gitu. Tapi kemudian bandnya mau kemana kan kita nggak bisa memaksa mereka akan maju ke industri atau mereka hanya untuk bersenang-senang, itu pilihan. Nah kemudian juga mungkin karakter orang Solo juga yang tadi Mas bilang santai kan? Santai. Sebenarnya bukan adem tapi lebih santai kan? Santai bener. Nah, slow life gitu kan. Kadang terlalu santainya. Kalau saya sih berpikir, oke, kita karakter Solo yang santai ini bisa dilakukan di beberapa hal tertentu. Tapi ketika di hal yang lain juga nggak bisa. Kayak di Solo dulu berapa teman masih sering ketika saya deadline misalnya bikin ilustrasi gitu. Saking santainya Mas, ya saya bisa sebulan nggak jadi mereka gitu. Produktif tapi ya santai aja ngapain sih. Solo adalah sebuah desa kecil yang terletak di tepi sungai Bengawan Solo. Masyarakat menyebutnya dengan nama Desa Salah. Kota Solo lahir dari pemberontakan dalam Kesultanan Mataram yang berakibat pada hancurnya Keraton Kartasura. Hal ini mendorong Raja Kesultanan Mataram saat itu, Pakubuwono II, mempertimbangkan pemindahan Keraton Kartosuro ke tempat yang baru. Sebuah tim dikirim untuk mencari lokasi yang cocok. Pilihan pun jatuh ke Desa Salah, tempat di mana keraton baru kemudian ditinggali oleh keluarga kerajaan pada 17 Februari 1745. Usai pemindahan dilakukan, pemberontakan kembali terjadi di Kesultanan Mataram. Untuk mengatasi pertikaian, dibuatlah Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti ditandatangani oleh Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan perwakilan Kongsi Dagang Belanda, VOC. Salah satu isi Perjanjian Giyanti adalah membagi Kesultanan Mataram menjadi dua. Pakubuwono II memegang kuasa atas wilayah pertama yang diberi nama Kasunanan Surakarta. Sementara Pangeran Mangkubumi menguasai Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Setelah periode itu, Kasunanan Surakarta memberikan sebagian wilayahnya kepada Raden Mas Said. Raden Mas Said pun diberkati gelar Adipati Mangkunegara I. Kadipaten otonom bernama Praja Mangkunegaran didirikan. Sejak 3 Maret 2022 lalu, Mangkunegara memiliki raja baru. Bre Cakrahutomo Wira Sujiwo diangkat menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10. Bre menggantikan sang ayah, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 9 yang wafat pada 13 Agustus 2021. Kanjeng Gusti Bre, selamat siang. Terima kasih udah dikasih kesempatan untuk datang ke Mangkunegaran. Makasih udah datang ke Mangkunegaran juga nih. Kanjeng Gusti mungkin bisa dibilang salah satu orang yang jadi raja termuda. Di umur 24 tahun ya Kanjeng ya? 24. Ya, Kanjeng Gusti gimana sih perasaannya gitu, kayak ada adaptasi yang sulit nggak sih? Ya, mungkin adaptasinya lebih ditanggung jawab sih Mas sebenarnya. Dulu kan mungkin tanggung jawabnya tuh sebesar untuk bantu Romo ya, bantu ayah di sini gitu. Sekarang kan perannya sudah berubah gitu ya sekarang. Saya justru ada di posisinya Romo gitu untuk merawat Mangkunegaran, menjaga Mangkunegaran, melestarikan Mangkunegaran dengan segala sejarahnya, nilai kebudayaannya, adat, abdi dalam. Dan ya mumpung masih muda juga masih punya banyak waktu kali. Banyak waktu dan niat belajarnya juga masih tinggi lah Mas ya. Jadi ini semua kita percaya ini suatu proses lah yang bukan instan tapi proses yang pelan-pelan tapi pasti ya. Amin. Iya. Sama kayak filosofi rakyat Solo ya, alon-alon asal kelakon. Asal kelakon. Yes. Kanjeng Gusti udah ngejabat sebagai raja. Yeah. Mungkin Kanjeng Gusti mungkin ada mikirin kayak ke depannya Mangkunegaran akan ngelakuin apa gitu. Oke. Nah, kira-kira apa sih? Ya kalau konsep
mungkin prinsip dasarnya gitu Mas ya. Yang kita ingin bangun di sini kan sebenarnya kan Mangkunegaran yang hidup gitu. Tapi Mangkunegaran itu kan bukan situs bangunan saja gitu. Mangkunegaran itu kan sebenarnya bangunan yang hidup gitu. Mangkunegaran sebagai pusat kebudayaan itu tempat lahirnya kebudayaan, berkembangnya suatu kebudayaan. Dan itu sesuatu yang kita ingin terus bisa hidupkan kembali gitu sebenarnya gitu. Dengan kita menggiatkan banyaknya kegiatan-kegiatan kebudayaan. Dan awalnya tentu kita mulai dengan riset. Kemudian ke depannya yang ingin kita coba adalah tantangan terbesarnya gitu ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan kebudayaan ini, kita bisa mempresent kebudayaan ini menjadi sesuatu yang dengan cara yang relevan dengan masa sekarang gitu. Kami percaya ketika kebudayaan ini tidak lagi diketahui ataupun dipraktekkan gitu, dijalankan, pasti kebudayaan ini juga lama-lama akan hilang gitu. Betul. Ya. Kanjeng Gusti, setelah saya baca-baca adalah orang yang justru menginisiasikan ataupun menjadi pembuat dari Mangkunegaran Jazz Festival. Kenapa musik jazz ya? Kenapa nggak misalkan metal atau rock Mangkunegaran Rock Festival gitu? Iya, mungkin masalah dari sisi genre-nya dulu ya Mas ya. Iya. Jazz itu kita dulu nilai sebagai suatu genre yang pas gitu ya dengan. Tapi untuk awalnya sendiri ya motivasi dari kita buat Mangkunegaran Jazz itu awalnya juga sebenarnya mirip dengan tadi yang saya bilang ke Mas gitu. Untuk bagaimana kita bisa mempresent kebudayaan dengan cara yang relevan dengan cara jangan zaman sekarang gitu. Sekarang betul. Musik itu kan sifatnya umum sekali dan apa ya? Semua orang tuh pasti bisa menerima musik lah intinya gitu yang kami dulu nilai ya. Jadi kita buat itu setidaknya tuh masyarakat itu dulu kita pertimbangan adalah setidaknya datang dulu ke Mangkunegaran. Karena banyak masyarakat itu yang sungkan sebenarnya untuk Mangkunegaran yang saya juga tahu ya Mas ya. Mereka sungkan, boleh nggak ya kita tuh sebenarnya masuk, boleh nggak ya kita tuh sebenarnya di sini gitu. Justru kan kita ingin menurunkan barrier itulah Mas gitu ya. Sedikit demi sedikit ya dan dengan batasan tertentu kita ingin menurunkan jarak antara Mangkunegaran dengan masyarakat gitu. Dan itu kita lakukan dengan musik gitu. Dan itu terbukti sepertinya saya lihat sangat berhasil. Waktu saya dengar tentang Mangkunegaran Jazz Festival ini kayaknya tempat ini kayak dipenuhi begitu banyak orang. Nah itu saya boleh tahu nggak sih itu kira-kira berapa banyak sih orang yang datang tepatnya ke acara Mangkunegaran Jazz Festival tersebut? Waktu itu yang kita catat dari 2 hari waktu itu kita ada sekitar 15.000 sih Mas total. Sekitar 1.000 itu dari Jakarta. Kita bisa memperkenalkan apa ya nama Mangkunegaran, kebudayaan Mangkunegaran ini kepada masyarakat luas gitu ya. Tidak hanya di skop regional gitu, tapi kita juga bicara skopnya nasional gitu. Saat itu kan juga selain kita musik juga kita juga menampilkan tarian dari Mangkunegaran juga gitu. Jadi ya ini waktu itu kita nilai ini medium yang sangat baik lah untuk setidak-tidaknya gitu Mas ya. Orang itu datang melihat dulu lah, baru setelah itu harapannya dari melihat bisa menjadi bagian berkontribusi dari untuk Mangkunegaran juga ke depannya. Kalau Kanjeng Gusti sendiri ngelihat skena musik Solo, gimana sih dari pandangan seorang Kanjeng Gusti? Menurut saya cukup identik dengan Solo adalah keroncong misalnya. Dan keroncong itu kita bisa melihat beberapa tokoh yang luar biasa seperti Pak Gesang, Eyang Waljina dan sebagainya. Jadi menurut saya Solo ini sejarah musiknya itu juga panjang dan bervariasi juga gitu Mas. Luar biasa gitu. Musik itu juga bagian dari kebudayaan ya Mas ya. Gitu kan. Dan kita sebagai sentra kebudayaan gimana kita bisa menjadi wadah, kita bisa mengakomodir kebudayaan musik di Solo juga gitu. Mas, kalau gitu aku mau nanya tentang apa nih menurut pendapat Mas Aji tentang wajah dari kota Solo berdasarkan pandangan Mas Aji ini? Sebenarnya sih bagi saya ya wujud asli di Solo ya musik Solo itu kayak ya berkembang secara modern. Kita tetap menggunakan platform digital yang ada, bermain sesuai dengan kalau ngomongin musik tuh kalau nggak ngomongin teknologi nggak bisa. Kita harus selalu ngikutin itu. Adaptasi ya. Tapi tetap dengan tadi kita eling sangkan paraning dumadi, kita harus selalu ingat di mana kita berpijak, siapa kita dari dilahirkan, mana kita berasal, di mana kita berasal dan untuk siapa kita hidup ini. Aku aslinya dari Medan. Ya karena kebanyakan dari orang luar ke Jawa, ke Solo itu lihat Solo itu adem, adem, nyaman, murah meriah. Iya. Makan 10.000 itu masih bisa. Kenyang gitu ya. Kenyang setiap hari.
damai. Itu aja yang sebenarnya yang pengen, makanya aku dari Medan ke situ pengen sekolah di situ, utamanya itu kedamaian. Peace ya. Oke, kalau dari Mas Zul, kalau dari Mas Albi sendiri? Solo itu memang seperti itu. Kita harus bersentuhan nih secara jiwa ini, bahwa Solo adalah kota yang ramah, tentram, biaya hidup murah, dan yang jelas banyak orang yang kerasan di sini. Itu. Kalau dari Mas Brian? Kalau dari aku apa ya? Karena sebetulnya hampir sama seperti Mas Zul juga. Kalau di Solo tuh saya ngerasa ada falsafah hidup yang cukup menarik tuh, urip prasojo lan urip sakmadyo. Jadi urip hidup sederhana dan hidup ya secukupnya gitu. Ketika ada apa ya? Ada banyak tekanan dan kita berputar dalam pusaran ambisi, ada di kota Solo tuh seperti mengembalikan jati diri saya sebagai manusia gitu. Jadi kayak ada banyak hal yang kalau kamu merasa dicukupkan, kamu akan merasa lebih gitu. Mungkin saya melihat Solo itu sebagai suatu kota kebudayaan. Tapi kota kebudayaan yang juga progresif gitu. Misalnya kita ambil contoh di Mangkunegaran gitu. Di Mangkunegaran itu selalu terkenal dengan progresivitasnya itu dari zaman ke zaman, dari Mangkunegoro. Dari pengageng ke pengageng itu selalu ada terobosan. Tentu semua ini tapi dilakukan tanpa melupakan akarnya gitu ya Mas ya. Jadi bagaimana di Solo ini kita tetap bisa terus dinamis dan berkembang juga sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Karena bagaimanapun juga ketika kita tidak bisa mengikuti arus perkembangan zaman ini tentu kita juga akan tertinggal kan. Betul. Gitu. Tapi yang menurut saya spesial dan itu menjadi prinsip pengembangan dari kami juga sebenarnya di Mangkunegaran itu progresivitasnya. Kayak koin ketika dilempar, ketika tradisi dia akan tampak. Tapi ketika koin itu dilempar lagi ke atas, maka ada yang nampak di bagian keping yang lain. Dan saya pikir itulah wajah kota Solo. Selalu mengesankan datang ke Solo. Menyelami kota ini lewat langkah-langkah enteng. Mengikuti arus kehidupan yang ringan, mempelajari falsafah kehidupan yang berbobot. Terima kasih Solo. Saya Iser James. Sampai bertemu di Authenticity District, kota lainnya. Aku teko Iki lo pasukan Solo, golek seduluran, ora pengen tawuran. iki lo aku teko Iki lo pasukan Solo, golek seduluran, ora pengen tawuran. Persib Solo tetap kebanggaan, di sampingmu ku setia berjuang. Hutan banyu tadi hujan waktu, tetap ku dukung ora bakal melayu. Persib Solo tetap kebanggaan, Persib Solo bukan jago kandang. Sopo sing ganggu kau musuhe aku, sopo sing rese wani perang. Iki lo aku teko, Iki lo pasukan Solo,